Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM 212111349, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari review buku saya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen yang ditulis oleh Selina Trisiwi Kristiani SHMU. Buku ini pertama kali dicetak pada tahun 2008 yang berisi 208 halaman yang mana diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta. Pada buku ini terdapat 8 bab yang masing-masing babnya menjelaskan materi-materi yang berbeda. Langsung saja saya sedikit jelaskan materi per babnya. Yang pertama ada bab pertama, yaitu menjelaskan mengenai latar belakang hukum perlindungan konsumen, yang mana latar belakang hukum perlindungan konsumen ini dilatar belakangi oleh beberapa gerakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni IOCU atau yang sekarang menjadi CI atau CI, yang kepanjangan dari International Organization of Consumers Union. Ada juga gerakan YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan LP2K atau Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen. Dan yang terakhir ada gerakan YLBKI atau Yayasan Lembaga Binaan Konsumen Indonesia. Selanjutnya di bab kedua, yaitu menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Secara umum, hak dasar konsumen dibagi menjadi 4, yaitu hak mendapatkan keamanan, informasi, memilih, dan didengar. Selanjutnya ada pengertian pelaku usaha menurut undang-undang. Pelaku usaha menurut undang-undang itu ada perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, perdagangan, distributor, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha ini ada memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta memberikan barang dengan kondisi yang baik dan bisa digunakan. Selanjutnya di bab ketiga menjelaskan tentang perlindungan konsumen dan sumber-sumber hukum konsumen. Sumber hukum konsumen ini ada 2, yaitu Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR serta hukum konsumen dalam hukum perdata. Selanjutnya di bab 4 itu menjelaskan tentang aspek hukum perlindungan konsumen, yang mana yang pertama ada hal-hal yang berkaitan dengan informasi, dan yang kedua ada beberapa bentuk informasi. Selanjutnya di bab kelima itu menjelaskan tentang prinsip tanggung jawab hukum perlindungan konsumen. Itu ada dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada kesalahan, yang kedua praduga selalu bertanggung jawab, yang ketiga praduga selalu tidak bertanggung jawab, yang keempat tanggung jawab mutlak, dan yang kelima pembatasan tanggung jawab. Selanjutnya di bab ke-6 menjelaskan tentang atau menyebutkan mengenai lembaga atau instansi dalam perlindungan konsumen. Nah, di Indonesia ini ada beberapa lembaga perlindungan konsumen. Yang pertama ada LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang kedua ada YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dan yang ketiga ada BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selanjutnya di bab 7 itu memuat isu-isu perlindungan hukum konsumen, yang dimana kita tahu akhir-akhir ini banyak terjadi isu-isu yang kurang enak mengenai produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen, yang akhirnya memberikan ketidaknyamanan kepada konsumen karena kurangnya informasi yang didapat oleh konsumen dan kurangnya informasi yang diberikan oleh produsen ke konsumen.
Dan yang terakhir di bab 8 itu ada menjelaskan tentang penyelesaian sengketa, yang mana kita tahu penyelesaian sengketa ada dua alternatif, yang mana litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi itu melalui peradilan atau pengadilan, dan penyelesaian sengketa non litigasi atau di luar pengadilan. Mungkin segitu materi yang bisa saya sampaikan dari hasil review buku yang saya lakukan. Kelebihan yang saya dapat dari buku ini sangat bagus dan sangat mudah dicerna untuk teman-teman yang ingin mempelajari hukum perlindungan konsumen. Hanya kekurangannya menurut saya kurang kompleks materinya yang ditulis di buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.